Pulau Tidung, permata kecil di Kepulauan Seribu. Di balik keindahannya, tersembunyi kisah-kisah perjuangan nelayan yang melawan nasib. Nelayan di Pulau Tidung hidup dari hari ke hari, terhimpit oleh ketidakpastian hasil tangkapan dan sulitnya memenuhi kebutuhan dasar, hingga sebuah harapan datang menghampiri. Perkenalkan, nama saya Idham, biasa dipanggil Padaam. Saya ketua kelompok dari Tidung Mandiri. Sebelum saya budidaya, saya kerjaannya adalah nelayan tangkap. Saya budidaya ikan itu ada di Keramba Tancap. Nah, setelah di Keramba Tancap, dulu sebelum kita menggunakan aquatek, kita menggunakan bambu dengan bambu sama drum. Memang dulu kelihatannya kumuh, tapi sekarang alhamdulillah kita sudah dapat aquatek yang lebih modern. Adanya budidaya ini, ekonomi masyarakat ya memang dari hasil penangkapan. Jadi untuk menunjang ekonominya dari hasil penangkapan ikan. Setelah ada budidaya ini, alhamdulillah ya sekarang kita sebagai nelayan ada peningkatan. Ya dengan budidaya ini kita bisa nyimpen yang pertama, terus yang kedua bisa untuk menyekolahkan anak, terus yang ketiga ya bisa bikin buat kapal atau bangun rumah ya alhamdulillah. Program bantuan Basnas ini sudah berjalan 2 tahun, dari tahun 2023 sampai sekarang 2025. Kami sebagai pembudidaya merasa sangat terbantu dengan adanya program Basnas ini, sehingga dengan adanya program ini dapat meningkatkan ekonomi, terutama kami pembudidaya ikan. Ikan kerapu itu harganya untuk di sini ya, untuk di Keramba itu 100.000, tapi kalau seandainya kita mau jual ke luar, artinya ke resto atau ke supplier, itu bisa 110 sampai 120.000. Untuk rata-rata panen itu sekitar 300 sampai 500 kilo. Ikannya itu berjumlah 500 sampai 600 ekor. Kualitas ikan kerapu di perairan Pulau Seribu ini ya alhamdulillah terbilangnya sangat bagus, terutama orang-orang restoran ya bercerita seperti itu, karena rasa sama teksturnya juga beda dengan ikan yang ditambak. Jadi ikan yang ada di Pulau Seribu ini rasanya beda, lebih enak dan gurih.
Untuk penebaran bibit itu sampai panen itu biasanya kita nebar itu ukuran 10 cm, itu waktunya adalah sekitar 7 sampai 8 bulan. Itu kita sudah panen dengan ukuran 500 sampai 800 gram. Pemeliharaan ikan kerapu itu menggunakan ikan ruca, digunting-gunting sesuai dengan bukaan mulut ikan. Ya, seandainya ikannya kecil ya kita gunting-gunting kecil. Terus lagi selama pemeliharaan kami di sini biasanya setiap penggantian jaring kita cuci dengan air tawar selama 1 minggu atau 10 hari. Ikan kerapu ini rawan terhadap penyakit, macam-macam sebetulnya penyakitnya. Ada penyakit kayak cacing, terus kayak parasit gitu. Dan alhamdulillahnya kita didampingi sama pendampingan dari Basnas, sehingga kita dapat menanggulangi penyakit itu, sehingga ikannya bisa sembuh atau bisa sehat kembali. Setiap kita panen di sini kami menyisihkan 20% dari hasil panen. Fungsinya adalah selain untuk infak, nanti kedepannya kemungkinan bisa berguna untuk teman-teman kelompok yang ada di Pulau Seribu ini, terutama kelompok pembudidaya ikan yang ada di Pulau Seribu. Harapan saya dengan adanya program bantuan budidaya ikan kerapu ini, di samping menambah kesejahteraan ekonomi kami sebagai pembudidaya, itu yang pertama. Terus yang keduanya ya, semoga dengan adanya program Basnas ini bisa menularkan ke teman-teman kelompok pembudidaya yang ada di Kepulauan Seribu ini, sehingga nanti bantuan itu sifatnya akan merata. Tingkat pengangguran di pulau ini cukup tinggi, dengan sebagian besar penduduk hanya mengandalkan pekerjaan sebagai nelayan tanpa memiliki pekerjaan tetap lainnya. Kurangnya diversifikasi usaha semakin mempersulit peluang kerja di daerah ini. Para pemuda seringkali merasa terjebak karena selain sektor perikanan, tidak banyak lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemiskinan di Jakarta itu, angka kedalaman dan lain sebagainya memang berada di kepulauan. Kepulauan Pulau Seribu secara persentase memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Alhamdulillah pada fase yang sangat awal YBMPRI mau ikut membersamai kita untuk mendanai ini. Tapi semua pelatihan, community development dilakukan oleh Basnas Basis. Semua investasi yang kita berikan itu mereka berkewajiban setiap kali panen 20% dari hasil panen itu digunakan untuk dikembalikan mereka sebagai semacam infak wajib ya yang kita kenakan kepada mereka. Dan tahun 2024 kemarin mereka ini telah mampu, kalau bahasa bisnisnya break even ya, mereka telah mampu mengembalikan semua investasi yang kita berikan kepada mereka dalam bentuk infak wajib yang telah, dan oleh karena itu mereka sekarang dari infak wajib itu telah digulirkan kembali kepada kelompok-kelompok yang lain. Sekarang ini alhamdulillah sudah ada 3 kelompok. Dari yang pertama kita 1 kelompok, sekarang ini sudah 3 kelompok. Mudah-mudahan itu terus berlanjut dan kami yakin ini ke depan bisa masuk kepada masyarakat pulau yang lain. Program khusus berkaitan dengan kerapu cantang, kita memang lebih serius inisiatif yang dilakukan lembaga-lembaga yang lain. Alih-alih kita hanya meletakkan
dana saja kepada mereka, tetapi kita lebih jauh dari itu. Di sisi yang lain, kami memang meletakkan 2 orang amil kami di sana, 1 amil untuk administrasi dan 1 amil untuk melakukan pendampingan. Pendamping di dalamnya adalah insinyur IPB di bidang perikanan yang memang dia salah satu yang kita pilih memang karena hal itu. Apalagi skripsi berkaitan dengan kepiting payo. Jadi sangat memahami mengenai hal tersebut. Kami yakin mereka ini sekarang ini terus makin berkembang. Mereka bahkan masing-masing kelompok juga sudah mulai membuka penumpukan modal di masing-masing kelompok yang memungkinkan mereka expand unit bisnis mereka sendiri. Oleh karena itu kami yakin mereka harus kita wadahi dengan suatu koperasi. Alhamdulillah mereka sekarang terhimpun dalam satu koperasi, kita sebut sebagai Koperasi Senyum Teluk Jakarta. Keramba di Pulau Seribu jumlahnya cukup besar, bukan hanya di situ, ya, jumlahnya cukup besar di tempat yang lain, dan secara mandiri bisa dilakukan oleh mereka yang sudah sekarang ini terlatih, jaringan pemasarannya cukup proven, jaringan bibit juga sudah tertata, sehingga insya Allah siapapun kewirausahaan sosial yang ingin masuk terlibat di dalamnya akan lebih cepat untuk maju. Di sisi yang lain, sebenarnya ini menjadi suatu prototip pemberdayaan untuk masyarakat kepulauan yang bisa dilakukan menjadi lebih kuat lagi jika menjadi suatu program yang dilakukan oleh pemerintah. Maka kami berharap pada Pemprov untuk melihat program ini dan dengan APBD kita bisa tingkatkan lebih jauh menjadi suatu program yang lebih berkesinambungan. Juga kepada kelompok-kelompok masyarakat, CSR, filantropik, masyarakat-masyarakat yang peduli terhadap Teluk Jakarta dan juga penduduk Teluk Jakarta, kami rasa Basnas akan dengan senang hati untuk bisa bekerja sama dengan seluruh masyarakat. Bahwa Teluk Jakarta itu menjadi modal bagi seluruh masyarakat di kepulauan dan perairan untuk semakin baik Teluk Jakarta, semakin baik pula kehidupan masyarakat sekitarnya, sehingga kita bersama punya kewajiban untuk menjaga Teluk Jakarta. Akan tetapi Senyum Teluk Jakarta merupakan juga singkatan dari program, yang artinya senyum adalah sejahterakan nelayan dan masyarakat Teluk Jakarta, yang artinya seluruh masyarakat di sekitar Teluk Jakarta mudah-mudahan menjadi sejahtera. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ekonomi yang terus menghantui, Basnas Provinsi DKI Jakarta memulai sebuah program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di Pulau Tidung. Program ini diberi nama Senyum Teluk Jakarta. Fokus utama program ini adalah melakukan pemberdayaan khususnya di perairan Jakarta. Setelah melalui berbagai pertimbangan, pilihan pun jatuh kepada budidaya ikan kerapu cantang. Perjalanan dimulai dengan mendatangkan bibit unggul ikan kerapu cantang dari Situbondo, Jawa Timur. Untuk bibit sendiri kita datangkan dari Situbondo karena bibit kerapu ini saat ini cukup bagus untuk dikembangkan, itu di 2 tempat sebetulnya saat ini yang terkenal ya, ada di Situbondo dan Bali. Namun kita ambil dari Situbondo biar bisa lewat darat dan lebih cepat seperti itu ya. Nah, usia panen dari mulai tebar ukuran 10 atau 13 cm
itu sampai panen ukuran konsumsi itu 6 bulan, 6 sampai 7 bulan. Dikenal sebagai salah satu pusat perikanan di Indonesia, Situbondo memiliki ekosistem yang ideal untuk pembibitan ikan. Kombinasi antara teknologi modern dan tradisi lokal menciptakan kerapu cantang, simbol keberlanjutan sektor perikanan, menjadi sasaran utama untuk kami pilih sebagai pemasok bibit. Ikan kerapu itu adalah ikan yang hidupnya itu di karang, dia di laut lepas, dan sekarang ini dia dicoba untuk beberapa jenis kerapu itu untuk dibudidayakan. Untuk jenis-jenis ikan kerapu sendiri itu ada namanya kerapu tikus, ada biasa orang sebut juga kerapu bebek. Ada kerapu macan, ada kerapu kertang atau giant grouper, ada lagi kerapu lumpur, ada kerapu sunu, ada kerapu malabar, ada kerapu batik. Untuk kerapu cantang, nama cantang itu adalah hybrid dari kerapu macan atau tiger grouper dan kerapu kertang atau giant grouper. Nah, sejarahnya kenapa dia dihybrid itu adalah kita sudah mencoba, ya alhamdulillah saya dulu jadi timnya tahun 2010, tahun 2008 sampai 2010 dicoba kalau namanya direkayasa atau diteliti, itu dihybrid antara macan dengan antara kerapu macan dengan kerapu kertang. Nah, kenapa dia bisa dihybrid? Dengan alasan kalau di kerapu macan sendiri itu dia sifat kanibalisme tinggi. Nah, sedangkan kerapu kertang itu kanibalnya rendah dan dia cepat besar atau pertumbuhannya cepat. Akhirnya kita hybrid yang untuk betinanya kerapu macan, untuk jantannya itu kerapu kertang. Nah, tujuannya biar pertumbuhannya cepat, kanibalismenya rendah. Itu untuk alasan dan sejarah kenapa kerapu cantang itu kita buat. Alhamdulillahirabbil alamin, mulai 2010 akhir insya Allah dirilis, kalau tidak salah 2011-2012 kerapu cantang sudah bisa dibudidayakan di masyarakat. Nah, untuk perawatannya sendiri itu perlu pagi itu kita sirkulasi atau kita buang air kurang lebih 80-100%, diganti total airnya, ganti total pagi. Setelah itu nanti sudah bersih baru kita kasih pakan. Karena kerapu ini bisa dikatakan binatang yang sangat bersih. Kalau misalkan medianya tidak bersih, itu dia tidak mau makan, nafsu makannya kurang. Jadi pagi itu paling tidak jam 6 harus sudah diganti air total. Untuk di Pulau Tidung sendiri, alhamdulillahirabbil alamin, saya dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin itu alhamdulillah awalnya itu minta 10 cm. Ternyata dari 10 cm itu dipiara di Pulau Tidung kurang menjanjikan atau masih gak kuat ya, banyak
mortalitasnya tinggi, SR-nya rendah begitu. Akhirnya mulai bulan kemarin itu akhir tahun kemarin, permintaan untuk Basnas sendiri itu alhamdulillah minta 13 cm. Mudah-mudahan dengan yang 13 cm ini SR-nya, SR itu nama survival rate atau daya hidup Pak, daya hidupnya mudah-mudahan tinggi. Dan saya berdoa mudah-mudahan Basnas ini sukses untuk mulai besok kita kirim, insya Allah 6.000 ekor itu mudah-mudahan bisa 80%, doa kita ya SR-nya mudah-mudahan bisa 80%, karena sepertinya tekniknya diubah ya di sana. Awalnya pakai jaring apung, terus sekarang saya ada kabar dari Basnas sendiri, dari petugasnya itu kan pakai jaring tancap. Kalau jaring tancap itu kan lebih dalam Pak, ternyata jaring tancap itu karena perairannya lebih dalam. Kalau perairan lebih dalam itu kan oksigennya lebih tinggi. Alhamdulillah Basnas kan punya tenaga ahli yang ini ya, yang bisa mendampingi kelompok begitu. Mudah-mudahan Basnas sendiri berhasil sukses di Kerapu. Untuk pengiriman itu kita membutuhkan PCR. PCR itu untuk mengetes bahwa ikan yang saya kirim itu sehat atau tidak. PCR sendiri itu ada yang ada virus, VNN ada tiga penyakit. VNN, saya lupa ininya VNN, terus iridovirus sama bakteri Vibrio. Ada 3 ini. Kalau 3 ini sudah negatif, insya Allah kita kirim bibit saya yang saya kirim misalkan contoh ke Pulau Tidung itu aman. Tapi kalau misalkan di sana ada masalah berarti perairan sana yang bermasalah gitu. Jadi sebelum ikan saya kirim harus saya PCR.
Proses pembibitan dimulai dengan pemilihan indukan yang berkualitas. Kerapu cantang adalah hasil persilangan antara kerapu macan dan kerapu kertang, menghasilkan spesies unggulan dengan pertumbuhan cepat dan ketahanan tinggi. Proses pemijahan dilakukan secara berhati-hati. Telur-telur hasil pemijahan dirawat dengan teknologi canggih untuk memastikan tingkat keberhasilan yang tinggi. Setelah menetas, benih-benih kecil ini dipindahkan ke kolam pembesaran. Disinilah mereka diberi nutrisi dan perawatan intensif untuk mencapai ukuran yang siap tebar. Keberhasilan pembibitan ini tidak lepas dari dukungan teknologi lokal. Sistem filtrasi modern dan pengendalian suhu membantu menjaga stabilitas ekosistem tambak. Kita tidak saja memberikan bantuan berupa bibit, namun ada pendampingan yang diberikan oleh Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Salah satu kegiatan yang sering yang kita lakukan dalam pendampingan itu adalah terkait manajemen budidaya. Cara pemberian pakannya seperti apa, kemudian mereka harus merawat ikan ketika misalkan sakit itu harus bagaimana, dan misalkan mencari solusi-solusi itu nanti kita bareng-bareng kita akan dampingi. Nah, untuk spiritualnya kita setiap malam Jumat kita adakan pengajian rutin di Keramba. Kita masuk program Senyum Teluk Jakarta dengan adanya program yaitu budidaya ikan kerapu, karena di sini memiliki potensial yang cukup bagus untuk budidaya ikan kerapu, namun untuk ketersediaan bibitnya masih kurang. Nah, dari situlah Basnas Bajis memiliki inisiasi untuk membuat sebuah program Senyum Teluk Jakarta dengan budidaya ikan kerapu cantang dalam bentuk kelompok ya tentunya. Jadi sehari-harinya pendampingannya itu kita mendampingi mereka dalam pemberian pakan, manajemen pakan kita dampingi. Jadi betul-betul mereka itu tidak hanya memberikan pakan sampai sekenyang-kenyangnya, itu ada perhitungannya. Nah, ikan ini ada yang sakit, kita berikan edukasi terkait bagaimana penanganan ikan sakit seperti itu. Misalkan kalau ikan kerapu memang itu ada yang namanya pencucian. Ketika misalkan ikan itu sudah terlihat sudah nafsu makannya tidak teratur, kemudian ada penyakit seperti itu sebetulnya cukup dicuci dengan perendaman di dalam air tawar selama kurang lebih 1-2 menit seperti itu. Kita juga sampai ke pemasaran. Pemasaran ini tahapan panen, pemasaran. Nah, ini kita dampingi juga. Jadi ketika panen ini mereka menjualnya kemana, ini sudah kita bantu juga carikan buyer. Nah, untuk buyer sendiri itu kita cari di daerah Jakarta. Kemudian buyer ini ambil ikan yang dipanen oleh kelompok ke Keramba dengan harga yang relatif cukup bagus. Kalau di Keramba itu 1 kilonya itu 100.000. Jadi panen, kemudian buyer ambil, langsung bayar seperti itu. Jadi mereka kita dampingi betul-betul mulai dari budidayanya, pemberian pakannya, ketika ada penyakit seperti apa, panen sampai penjualan atau pemasarannya. Jadi mereka ketika panen, jadi nggak bingung mau jualnya kemana, karena kan kalau kelompok ini kan panennya cukup relatif banyak. Jadi kalau ada beberapa pengepul seperti itu tidak menampung dengan panenan kuota banyak. Kalau kita carikan buyer, itu dia bisa sampai menerima sampai 1 ton, 500 sampai 1 ton gitu kan. Jadi mereka tidak bingung untuk menjualnya kemana, karena sudah kita bantu carikan buyer yang memang konsisten dan
kita komitmen dengan buyer gitu untuk panen yang dari kelompok Basnas Bajis ini akan diambil atau dibeli oleh beliau seperti itu. Untuk bibit sendiri kita datangkan dari Situbondo karena bibit kerapu ini saat ini cukup bagus untuk dikembangkan, itu di dua tempat sebetulnya saat ini yang terkenal ya, ada di Situbondo dan Bali. Namun kita ambil dari Situbondo biar bisa lewat darat dan lebih cepat seperti itu ya. Usia panen dari mulai tebar ukuran 10 atau 13 cm itu sampai panen ukuran konsumsi itu 6 bulan, 6 sampai 7 bulan. Dan dengan harga 100.000 per kilonya. Dari program yang sudah kita lakukan, program Senyum Teluk Jakarta ini tentunya kita ingin berdampak ya untuk nelayan, untuk lingkungan, kemudian untuk Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta sendiri. Jadi untuk nelayan atau anggota kelompok-kelompok ini tentunya kami berharap dengan adanya bantuan ini, pendampingan ini, program ini, mereka nantinya bisa mandiri, bisa budidaya mandiri, dengan mereka bisa membeli bibit kembali, kemudian bisa menyisihkan untuk pembelian pencarian pakan seperti itu, kemudian dan mereka dengan hasil budidaya ini mereka sehari-harinya sudah ada gitu ya, dan insya Allah mudah-mudahan ekonominya jadi lebih tercukupi. Itu untuk harapan teman-teman pembudidaya. Kemudian untuk Basnas Bajis sendiri, kami dengan adanya program ini mudah-mudahan ini bisa keberlanjutan. Jadi tidak hanya kelompok di pulau, untuk saat ini Pulau Tidung. Jadi tidak hanya Pulau Tidung saja yang nanti akan mendapatkan, kelompok-kelompok yang mendapatkan bantuan dari Senyum Teluk Jakarta budidaya ikan kerapu ini ya. Tentunya kami ingin lebih merata dengan adanya kolaborasi dari CSR. Nah ini nanti mudah-mudahan ini akan menjadi pemerataan untuk peningkatan ekonomi dari masyarakat Kepulauan Seribu seperti itu. Dengan program ini secara tidak langsung sebetulnya kita mengajak para masyarakat, tentunya untuk anggota-anggota pembudidaya ini untuk bisa berinfak sedekah ke tentunya mungkin lembaga kita ya, Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya sistem yang kita sudah kesepakati, setiap mereka panen mereka selalu menyisihkan 20%-nya dari hasil panennya. Tapi tentunya 20% ini akan dimanfaatkan kembali untuk pembentukan kelompok-kelompok yang belum mendapatkan bantuan. Jadi mereka selain mereka ekonominya meningkat, mereka juga bisa membantu orang lain seperti itu. Jadi kebermanfaatannya lebih meluas seperti itu. Dari benih kecil hingga menjadi komoditas unggulan, jejak kerapu cantang di Situbondo menjadi bukti bahwa kerja keras dan cinta pada alam mampu menciptakan masa depan cerah bagi masyarakat dan ekosistem di sana.